kita yang Muslim ya juga merayakan bertepatan hari ini ya, hari Idul Fitri, saudaraku ya, merayakan kembali ke fitrah. Bertepatan dengan hari ini juga kita tanggal yang sama kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya ke surga, kenaikan di kalender itu kenaikan Isa Al-Masih. Gak apa-apa ya, saudaraku ya, Isa Al-Masih itu memang saya mengajarkan khotbah belum sampai penjelasan yang mendetail tentang Isa Al-Masih ya. Gak apa-apa, Al-Masih itu gelar yang luar biasa. Tidak ada manusia yang menyandang gelar tersebut, mampu menyandang gelar tersebut, kecuali Yesus Kristus ya. Kristus itu Al-Masih bahasa Arabnya ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku, sebetulnya saya ini khotbah saya kan berapa waktu ini ngajarkan tentang Yesus sebagai firman Allah, saudaraku ya. Dan terakhir-terakhir yaitu tentang firman yang ditulis di Alkitab ya oleh para nabi, di mana firman yang dituliskan itu ya bahkan yang hari Minggu kemarin ditulis oleh Musa ya. Musa menuliskan, Yesus ngomong Musa menulis tentang aku ya, kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, semua menulis tentang aku kata Yesus ya. Dan Musa juga menulis tentang aku. Sudah hari Minggu yang lalu saya bukakan ya. Memang enggak bisa mendetil. Hari Minggu depan rencana saya mendetil saudaraku. Apa yang ditulis kitab Taurat itu kitab perjanjian lama ya kita nyebutnya, kalau orang Yahudi nyebutnya kitab Taurat, itu gabungan dari kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur istilahnya begitu. Tanak ya bahasa Ibraninya. Kita menyebutnya perjanjian lama. Itu menulis tentang Yesus dan kita belajar apa yang dituliskan itu jadi hidup gitu ya. Yang tertulis di situ jadi apa? Hidup. Itulah pengertiannya firman menjadi manusia. Tapi ini pengertian yang pertama, karena nanti ada pengertian yang kedua. Ini kan firman yang tertulis, jadi nyata, jadi hidup. Nah nanti ada sebelum ditulis berarti firman ini ada gitu loh. Cuman kan waktu ditulis ini sehingga kita ngerti itu nanti istilahnya Yesus ngomong begini. Nanti saya akan juga cuplikan ayat-ayatnya di sini ya, saudaraku ya. Aku datang bukan untuk meniadakan apa saudaraku hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Disitulah hukum-hukum Taurat perjanjian lama digenapi oleh Tuhan Yesus gitu ya. Nah nanti setelah ini selesai penggenapan minggu depan mendetil mulai dari kelahiran, bahkan sebelum kelahiran persiapannya itu ada semua itu sampai kematian bahkan kenaikan ke sorga. Nah karena hari ini kenaikan ke sorga saya majukan, jadi saya tunjukkan ayat-ayat yang membawa kita mengerti. Jadi hidupnya Tuhan Yesus itu kisah hidupnya, waduh, itu sudah tertulis gitu bayangin saudara. Pribadinya belum dinyatakan, tapi kita sudah belajar pra-eksistensi. Ya, kita biasakan mendengar ini ya, pra. Pra itu artinya apa? Sebelum. Eksistensi itu ada. Sebelum ada. Ya ngertinya kan Natal gitu ya. Lah sebelum Natal ini, ya, kelahirannya kan sebagai manusia Natal. Sebelumnya itu sudah ada. Gitu. Lah ada itu sebagai firman. Lah yang kita belajar firman yang dituliskan. Tapi sebelum ditulis ya sudah ada ya firman Allah, logosnya Allah. Nanti itu kedua, bagian kedua. Ini bagian pertama dulu, mulai gampang dulu ya. Jadi nanti saya lihat apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, Yesus ngomong kitab suci menulis tentang aku. Ya, Abraham bersuka cita karena ia telah melihat aku. Ya sorry, pertama akan dulu ya. Dia akan melihat aku dan ia telah melihat aku dan dia akan bersuka cita. Ya, Yesaya telah melihat kemuliaannya sehingga menuliskan tentang Kristus. Jadi para nabi itu mendapat penglihatan, melihat Kristus di dalam roh, ya, roh Kristus yang disebut Rasul Petrus, ya, puji Tuhan. Lah, saudaraku, berapa waktu ini saya ajarkan ya, bahkan hari Minggu kemarin bagaimana yang ditulis Musa jadi nyata, ya, apalagi di Gunung Sinai, ya, Musa menuliskan di situ bagaimana Tuhan berbicara, ya, dan orang Israel tidak tahan. Minta Musa saja yang bicara, tapi Tuhan kasih. Jadi minta Nabi, minta Musa, tapi Tuhan kasih Mesias, Tuhan kasih Kristus. Ya, nanti dengarkan dia. Makanya inilah saudara, kalau ingat waktu Yesus dibaptis, kisah dibaptis, keluar dari air, ada suara dari surga yang berkata apa saudaraku? Inilah anak yang kukasih. Saudara selama ini cuma baca, ngerti enggak maksudnya? Ada lanjutannya, dengarkanlah
Yang kepadanya lah aku berkenan, ada lanjutannya, dengarkanlah dia. Minggu lalu kan, hari Minggu kita belajar Ulangan 18, aku akan menaruh firmanku. Kan mendengarkan dia, yang tidak mendengarkan kan ada tanggung jawabnya. Hukuman. Makanya yang percaya tidak binasa. Itu nanti pelajaran tentang Kristus kita akan belajar lebih dalam. Nah, tetapi kali ini kita akan melihat, ya ini agak dibalik ya. Jadi kalau saya menjelaskan dari kelahiran panjang nanti ya. Jadi saya mau kita melihat justru kenaikannya ya ke sorga, itu sudah ditulis juga. Tapi tidak apa-apa untuk sedikit-sedikit Anda lihat, nanti hari Minggu lebih jelas. Kita akan melihat bagaimana Kristus itu adalah firman yang digenapi ya di dalam kehidupannya. Jadi firman yang digenapi di dalam kehidupannya. Kita akan lihat ini dulu aja ya, diulangi lagi biar hafal ayat ini. Lukas 24 ayat 44. Sebelum nanti kita masuk ke dalam penggenapan-penggenapannya. Ya. Lukas 24 ayat 44, 1, 2, 3, ia berkata kepada mereka, Yesus yang ngomong ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni apa? 1, 2, 3, bahwa harus digenapi, harus. Tidak boleh tidak. Ya, tidak ada cerita yang sia-sia, mubazir ya. Semua digenapi, harus digenapi. Semua yang ada apa saudaraku? Tertulis tentang aku, kata Tuhan Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saudaraku, ya. Jadi semua harus digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya tadi mau ngomong, tak ingat-ingat apa ya, lupa. Jadi gini saudaraku ya, ibadahnya orang Kristen itu beda dengan agama apapun. Kalau saudara mau teliti nanti di Perjanjian Lama juga ada. Ibadahnya orang Kristen itu disebut perayaan. Katakan 1, 2, 3, perayaan. Saudara bisa lihat di hukum Taurat itu. Tuhan, waktu itu Allah berbicara. Ya, engkau akan ada 3 perayaan. Ya. 3 tahun, setahun 3 kali. Ya. Orang laki-laki itu selanjutnya. Ya umat Tuhan itu mewakili ya. Merayakan. Ya, yaitu apa saudaraku? Orang Yahudi itu punya, orang Israel merayakan Paskah, terus Pentakosta, 50 hari setelah itu, Penta itu 50 hari. 50 hari setelah Paskah itu Pentakosta. Puji Tuhan, sama dengan kita. Tapi bedanya kalau Paskah mereka merayakan keluar dari Mesir, perbudakan menuju ke Kanaan, keluar dari Mesir. Kalau kita Paskah keluar dari dosa. Keluar dari hidup yang lama pada hidup yang baru kan gitu. 50 hari Pentakosta. Kalau Pentakostanya kita kan kedatangan Roh Kudus ya, Roh Kudus dicurahkan. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga perayaan Pondok Daun, ya Pondok Daun, ya, Feast Tabernacle itu ya, memperingati mereka hidup di padang gurun itu, memperingati supaya mereka tidak lupa bahwa mereka dulu ini ditebus Tuhan ya, hidup di padang gurun dan mereka merayakan, mengingat ya Tuhan menyertai, tabernakel itu menyertai mereka. Nah, itu perayaan. Ya, ada perayaan. Lah, Kristen pun juga gitu. Ibadah kita itu apa? Ibadah perayaan. Makanya hari Minggu, kenapa kita memperingati hari Minggu? Kenapa kok kita ibadahnya hari Minggu orang Kristen? Kenapa, saudaraku? Karena hari Minggu itu kita merayakan apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup, dia bangkit pada hari pertama Minggu itu. Nah, saya sudah ngajarkan kan? Hari pertama itu bukan Senin, itu orang Jawa, orang Indonesia. Orang luar juga ngerti ya. Orang Western people mereka ngerti hari pertama itu Sunday, Monday, Sunday itu Minggu. Wong Jawa tek Senin, Selasa ngitungnya gitu. Hari pertama itu Minggu. Di Alkitab dicatat juga pada hari pertama Minggu itu, pagi-pagi benar ya. Perempuan-perempuan itu yang mau datang ke kubur Yesus. Ya. Karena kemarinnya Sabat enggak boleh. Ya, semua harus di rumah. Pada hari ketiga, minggu pertama pas hari Minggu, ya pagi-pagi benar datang ternyata kubur sudah kosong. Nah, makanya kenapa kita ibadah hari Minggu? Karena kita sedang merayakan gitu loh. Ini harus paham. Termasuk hari ini kita sedang merayakan ibadahnya orang Kristen itu ibadah ya semua harus gitu. Makanya ibadahnya enggak boleh kayak kuburan. Kuburan itu perayaan atau enggak, saudaraku?
Ya, sorry, gereja kayak orang ke kuburan ya. Gereja kok malah kayak orang sedih apa sih? Ke gereja itu wah, Yesus hidup. Amin. Dia bangkit. Itu kita rayakan. Dan naik ke surga. Saya senang lagu ini ya, pinter yang nyiptain, diurapi Tuhan bener pujian ini ya. Dia tempat siapkan Yohanes 14, tempat bagiku. Luar biasa. Amin, saudaraku. Makanya kalau ibadah harus semangat. Karena merayakan Yesus yang bangkit, yang hidup, yang naik ke surga. Nah, kita akan belajar hari ini penggenapan tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita lihat dulu tentang penggenapan di dalam kitab Perjanjian Lama ya. Oke, kita lihat lagi ayat Matius 5:17. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan 1, 2, 3 untuk menggenapinya. Bahasa Yunaninya plerosai, plerosai, ya, plerosai. Bahasa dari terjemahan ini diterjemahkan to fill, mengisi, fulfill, memenuhi, komplit, melengkapi, menyempurnakan. Ya. Jadi kalau ada gelas separuh belum penuh, to fill, diisi sampai penuh. Jadi makanya kita ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Masih separuh perjanjian lama itu ya. Dipenuhi kedatangan Yesus, makanya ada zaman yang baru. Nanti lain kali saya akan ajarkan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus datang, aku datang untuk memenuhinya. Kitab Taurat, kitab para nabi. Untuk komplit, melengkapinya. Untuk fulfill, memenuhinya. Fulfill itu paling gampang menjelaskan seperti janji. Misalnya saya janji kepada saudara, ya saya nanti mau datang jam 9. Nah, kalau saya tidak datang hari itu, besok ya, berarti saya tidak memenuhi. Tapi kalau saya ngomong saya akan datang jam 9 dan saya datang jam 9, berarti saya memenuhi janji saya. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus memenuhi apa yang ditulis kitab suci, dipenuhi di dalam Kristus. Nah, kita akan lihat apa yang dipenuhi, biar cepat ya. Ini banyak saya buat catatan ini. Nanti kalau saya sudah jadi catatannya, kadang catatan saya lebih lengkap dari khotbah. Kalau saya khotbah sesuai catatan, enggak mari-mari. Makanya banyak yang saya skip. Tapi nanti detailnya lihat di catatan-catatan. Mau jadi kok. Ya, tapi rasanya enggak jadi-jadi. Semakin saya buat, semakin luas, saudaraku ya. Karena saya enggak mau kehilangan. Saya catat. Bahkan pernah sewaktu saya lihat lagi, wih, saya kok pernah membuat seperti ini, kaget saya. Karena waktu ingat gitu. Kalau enggak lupa, catat banyak. Nanti saya akan buatkan ya. Ini detail banget nanti. Jadi kalau khotbah enggak detail ya. Ini ayat-ayat semua itu aja saya berikan ya. Kita akan lihat penggenapan-penggenapannya ya, biar cepat. Kelahiran Tuhan Yesus ini contohnya aja. Ya. Penggenapan ini aja yang lihat. Ya, ini alat yang terkenal ya. Ini aja, Matius 2 ayat 4 sampai 6. Matius 2 ayat 4 sampai ini banyak sebenarnya. Saya pilih ini aja deh. Kalau yang telah lahir bagimu ya beri nama anak darah itu mengandung melahirkan laki-laki itu sudah sering ya. Ini aja. Ya ini juga pernah sih. Cuman saya mencoba menekankan ini. Matius 2 ayat 4 sampai 6 ya. Maka nih Herodes dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat ya. Dan dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Itu waktu itu ceritanya kan ada orang Majus ya datang. Di mana raja yang baru lahir? Kaget Herodes. Wah, aku raja. Ada lagi raja baru lahir. Shock juga dia. Harus cari. Ini mungkin raja yang orang Yahudi nih. Cari ahli Taurat, imam-imam bangsa Yahudi. Terus ditanya kepada mereka, diminta mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, ini jawabannya ahli Taurat ya, bangsa Yahudi. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea. Karena apa? Demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Apa yang dituliskan? Ini dari Mika 5 ayat 2. Di situ dituliskan dan ayat 6, engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu, ya Bethlehem tanah Yehuda, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini menggenapi. Ya ini dari Mika 5 ayat 2, enggak usah dibuka nanti panjang. Jadi lahirnya saja sudah ditulis. Ya. Kalau kita, maaf ya,
Kalau kita ditulis dulu aktenya, ditulis dulu apa lahir dulu? Kan lahir dulu, lahirnya di mana, jam berapa, kapan, bidannya siapa. Terus ya toh dikasih akte namanya siapa, ini enggak. Ya, ditulis dulu baru lahir, bayangkan. Berarti ini bukan kebetulan. Atau ini sudah direncanakan, jadi sudah ada dulu. Bahkan namanya pun sudah diberikan. Ya, bayangkan, sebelum lahir namanya sudah diberikan. Matius 1, naik ya. Ayat 22 dan 23. Ini dari, atau ini, berarti kita lihatnya ini aja, ini yang penggenapannya ya. Yesaya 7 ayat 14, yang anu aja, perjanjian lamanya aja. Yesaya 7 ayat 14. Ini baru tentang kelahiran, saudaraku. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan, apa saudaraku? Suatu pertanda. Sesungguhnya, 1, 2, 3, seorang perempuan muda mengandung dan akan, bahkan ceritanya sudah ada. Seperti apa kelahirannya itu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda, belum menikah, gadis, virgin, ya, perawan Maria kan sudah kita tahu ceritanya. Ini ditulis oleh Nabi Yesaya 700-an tahun sebelum kejadian, bayangin ya. 700-an tahun sebelum kejadian sudah dituliskan nanti akan ada satu tanda. Seorang perempuan muda, seorang perawan akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, dan ia akan dinamakan siapa? Immanuel. Ya toh? Jadi kalau kita sih mungkin, kita juga kadang ngasih nama anak kita. Sebelum anak saya lahir, saya siapkan 2 nama. Ya toh, kalau dulu kan belum berapa canggih kan. Anak saya waktu itu dites, apa namanya kok dites? Waktu mengandung USG, katanya perempuan Linda. Tapi perkiraan perempuan, karena apa? Kebalik, jadi tidak kelihatan alat kelaminnya kan, jadi kelihatan pantatnya. Jadi perkiraan perempuan gitu ya. Nah, akhirnya kita siapkan 2 nama. Kan namanya laki sama namanya perempuan. Kalau laki namanya Joshua, kalau perempuan namanya Mbo, Joshua. Nah, kita nggak ngerti nih laki atau perempuan kan, tapi ini sudah luar biasa. Apa namanya? Itu 700 tahun sebelumnya. Jadi belum mengandung, belum, jangankan mengandung, melahirkan, ada aja belum ada Maria kan, itu sudah nanti akan ada perempuan muda ya. Jadi inilah keajaiban daripada kelahiran Tuhan Yesus kita, penggenapannya. Orang-orang Israel juga enggak ngerti ki opo iki ya. Mereka tuh baca kitab Taurat, sudah saya jelaskan kan, Perjanjian Lama, mereka enggak ngerti, enggak disingkapkan gitu ya. Ya, tetapi Yesuslah yang menyingkapkannya. Kemudian ini kelahiran ya. Terus wah banyak ini. Tentang pembunuhan bayi-bayi itu juga ada. Ya. Bahwa nanti terjadi anak-anak bayi dibunuh ya, karena Herodes takut, iri, dengki dengan raja yang baru lahir. Dia bunuh bayi-bayi ya di daerah situ. Kemudian ketika disembunyikan di Mesir pun seperti apa namanya, kan menyingkir ke Mesir itu ada, bayangkan. Matius 2 ayat 15 ini aja. Coba saudara bayangkan ya, jadi gini maksud saya, ini kejadian belum ada. Tapi sudah ada tulisannya, firman sudah dituliskan, Matius 2 ayat 15. Ini saya kasihkan ayat semua saudaraku ya, jadi saudara kan kapan tuh saya berikan pertanyaan di WA grup ya, coba cari ayat-ayat Yesus di Perjanjian Lama, enggak ada 1, 2 aja yang nemu. Nah coba Matius 2 ayat 15, 1, 2, 3, dan tinggal di sana di Mesir saudaraku, atasnya aja kalau lebih jelas ya, 14. Maka Yesus itu dapat mimpi dari malaikat karena ada Herodes mau membunuh bayi-bayi ya, yang diperkirakan seusia dengan waktu orang Majus mempertanyakan itu, diperkirakan 2 tahun ke bawah. Maka Yusuf pun bangun setelah tidur dapat mimpi petunjuk dari malaikat, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu kemana saudaraku? Menyingkir ke Mesir. 15, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah, saudaraku ya, yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa firman Tuhannya? Dari Mesir, kupanggil anakku. Ayatnya mana? Coba bandingkan. Hosea 11 ayat 1. Ini ada di kitab Hosea.
Bayangin, jadi nanti ketika lahir akan terjadi pembunuhan bayi-bayi, nanti ngungsi ke Mesir, itu sudah ada. Makanya yang tertulis itu jadi iki loh, ketok. Ya, jadi nyata ini loh. Ini firman jadi manusia itu baru satu aspek pengertian, yang tertulis menjadi hidup. Ya, menjadi Kristus, kehidupan Kristus. Hosea 11 ayat 1. 1, 2, 3, ketika Israel masih muda, kukasih dia. Ya, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ya orang Israel waktu baca ini bingung. Ya apa? Dipikir pas keluar dari Mesir ya. Padahal ini menggenapi apa yang kehidupannya Tuhan Yesus. Oke, saya kelahiran ya, cepat aja. Mujizat. Nah, mujizat ini juga menggenapi daripada yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Ini aja, Yesaya 53 ayat 4. Kita kalau bicara mujizat, sudahlah maaf, bukan hanya orang Kristen ya, saudara Muslim kita pun mengakui Yesus penuh dengan mujizat. Ya, bahkan yang di Alkitab tidak ditulis, di situ ditulis katanya. Membuat burung-burungan dari tanah liat, dibuat burung, dikasih nafas, terbang. Itu sebenarnya di Injil apokrif, kita ini punya Injil-Injil yang kita tolak ya, yang palsu. Karena yang nulis bukan para rasul dan para murid itu ada, cerita seperti itu ada. Terus bukan mentang-mentang, wah hebat terus kita ambil, enggak. Ya karena yang nulis bukan para rasul, bukan murid-murid mula-mula. Makanya nanti kalau mau tahu, kok kita ini punya Alkitab dikanonkan ya, dibakukan, ini apa standarnya? Apakah pilih-pilih? Loh kalau gitu yang dipilih-pilih itu aja dipilih bagus kan? Loh kan luar biasa, buat burung-burungan dari tanah liat, itu kalau tidak salah Injil apa itu, Thomas atau apa gitu, ada. Ya, bukan Rasul Thomas yang nulis, kadang waktu itu kasih nama rasul-rasul, ada malah Barnabas itu, bukan, itu malah abad pertengahan baru ditulis itu. Seolah-olah mengaku Rasul Barnabas, bukan. Bisa dicek kok, gampang. Nanti lain kali saya akan bahas itu. Jadi sampai seperti itu, mujizat. Saudara Muslim kita aja mengakui mujizat-mujizatnya, menyembuhkan. Malah di Arab, saudaraku ya, di negara-negara Arab. Itu maaf ya, saudara Muslim itu ada, saudara lihat di YouTube itu. Kalau mereka sakit, itu datang ke gereja, minta didoakan karena Isa Al-Masih ya, kita menyembuhkan. Ada, mungkin tidak semua, tapi beberapa lu ada. Coba cari di YouTube. Saya melihat sendiri didoakan sembuhan. Ya, jadi orang-orang Arab itu, yang Muslim. Kalau sakit ya nggak sembuh-sembuh, datang ke gereja minta disembuhkan Isa Al-Masih, lu ada. Kan karena saking percaya bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, itu bahasa nama Arab kan, Isa Al-Masih. Kita Yesus Kristus, Kristus itu Al-Masih itu. Itu penyembuh. Coba kita lihat Yesaya 53. 1, 23, 4 ya. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Banyak buat mujizat ya, sembuhan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, pukul ditindas salah. Itu bicara kematiannya. Oke, penderitaan kausal. Tapi justru oleh kedatangan Yesus ya, memberikan kesembuhan. Oke, nanti minggu depan aja, hari Minggu. Saya akan loncat apa tadi sudah, kelahiran, pelayanannya yang penuh mujizat, sedikit aja, nanti minggu depan banyak. Kemudian ini wah panjang yang ini. Saya lewati aja, saya mau tunjukkan tentang apa tadi, kelahiran, pelayanan mujizat. Nah ini aja, khotbahnya pun sudah, bayangkan, Yesus kan khotbah. Ayo saya mau tanya dulu, ciri khasnya khotbahnya Yesus itu apa, saudaraku? Ciri khas yang terkenal, apa? Ya puji Tuhan, perumpamaan. Mas Hari kan coba belajar perumpamaan, saya pernah dorong dulu. Seperti Tuhan Yesus. Loh itu ada loh saudaraku. Di dalam perjanjian lama, sebelum Yesus melakukan pelayanannya itu di perjanjian lama ini, coba buka. Matius 13, ini Yesus khotbah dalam perumpamaan, 34 dan 35. Kita lihat dulu ayat ini. Saya mau tunjukkan ayat-ayat di mana saudara semakin mantap, semakin ngerti, yakin bahwa Yesus itu, dan ingat, saya ingatkan sekali lagi, kitab perjanjian lama bukanlah, ya awalnya bukanlah kitabnya orang Kristen, itu kitabnya orang Yahudi. Saya perlu ngomong begini supaya ngerti gitu. Jadi kitabnya orang Yahudi, kita percaya, kita terima, Allah pernah bicara pada umat Israel, Allah pernah menyatakan diri, kita terima. Ya toh?
Walaupun orang Yahudi sampai hari ini menolak Yesus, tapi kitabnya kita percaya. Mereka tidak terima Yesus karena belum tersingkapkan. Belum bisa mengerti isi kitab suci mereka, itu bagi kita. Tapi kita sudah melihat di dalam kitab suci mereka, ada Yesus di situ. Gitu loh saudaraku ya. Makanya saya tidak terlalu pusing kanonisasinya. Soalnya kalau mau tahu tentang kanonisasinya, bagaimana perjanjian lama itu jadi. Itu agak rumit juga. Teks Masoret namanya. Jadi itu sekitar malah tahun 600 setelah Masehi itu Masoret itu dibuat, ditulis. Tapi yang luar biasa, dan itu mereka punya metodologi sendiri, punya cara tersendiri. Ya, teks Masoret namanya. Orang-orang Yahudi bagaimana mereka mengkanonisasikan kitabnya. Ya, kita enggak ngerti hal itu, yang penting kita tahu. Dan puji Tuhan, waktu terjadi penemuan di mana itu, di Gua Qumran ya, itu menemukan naskah-naskah asli yang pernah ada 200 tahun sebelum Masehi. Dan puji Tuhan sama kitab Yesaya itu yang luar biasa. Makanya menunjukkan teknik Masoret namanya. Orang-orang Yahudi itu punya teknik seperti itu luar biasa, pas banget ya. Kita akan lihat ayat ini. Semuanya itu 1, 2, 3 disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam apa? Perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Jadi kalau kepada murid-murid Yesus bicara beda, bicara pengajaran kerajaan Allah segala macam. Tapi kepada orang banyak Yesus bicara dalam perumpamaan, macam-macam. Perumpamaan domba yang hilang, tiram yang hilang, perumpamaan pohon ara, pohon anggur segala macam itu perumpamaan. Tapi kepada murid-murid beda. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu segala macam. Itu perumpamaan-perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya 1, 2, 3 genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Coba ayatnya di Mazmur 78. Ini kitab Mazmur 78 ayat 2. Apa yang dicatat di kitab Mazmur digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus kita. Mazmur 78 ayat 2. Lah, sama kan? 1, 2, 3. Aku mau membuka mulut, mengatakan amsal ya di situ. Atau perumpamaan, amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki. Dari zaman purba kala. Terjemahan dari hal-hal yang tersembunyi. Teka-teki kan tersembunyi, saudaraku. Ya toh? Makanya apa yang dituliskan di perjanjian lama, kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah yang mengokohkan ya tentang firman menjadi manusia gitu loh saudaraku. Coba, ini mungkin orang gini ini kayak ngeremehkan ya. Coba cari siapa saja di Alkitab. Dan itu bukan kitab kita loh, jangan lama kitab Yahudi. Coba cari yang di kitab itu ada, tertulis, terus jadi nyata. Coba cari, nabi siapapun. Ya, Daud misalnya paling gampang, atau Musa, kita lihat yang hebat dulu, yang nabi terbesar. Musa ada kan mulai muncul di Keluaran. Ya, kitab Keluaran kan. Sebelum Keluaran kan Kejadian. Ada enggak cari di Kejadian? Suatu tulisan atau firman yang dituliskan tentang Musa sebelum lahir, ada enggak? Lu enggak ada. Daud sebelum lahir, enggak ada. Enggak ada semua. Enggak ada, saudaraku. Ini bukan kebetulan, maaf, saudara muslim kita itu juga sedang rame mencari di perjanjian lama nabinya. Itu nemu 2. Tapi ini dimentahkan semua ya, nemu 2. Ya harus dibuktikan. Yang pertama, saya sudah buka kemarin Ulangan 18. Ya, waktu itu Tuhan ngomong kepada Musa, seorang nabi yang sama seperti kamu akan kubangkitkan dari tengah-tengah saudaramu. Nah, itu kan saudaranya orang Israel kan apa? Ismail. Kok apa itu? Ya dipaksakan, enggak bisa. Ya kan harus diruntut dulu, saudaramu, saudaranya Musa. Musa itu, orang Israel itu bukan suku loh. Israel itu bangsa. Ada berapa suku? 12. Musa suku apa? Lewi. Lah saudaramu, itu kan saudara satu suku.
Andai kata saudaranya Israel tuh punya saudara tahu Israel tuh namanya siapa sih sebelumnya? Yakub. Saudaranya Yakub siapa? Esau. Mungkin ngarahnya ke Ishak ya, saudaranya Ismail gitu ya, pikirnya kan begitu. Ya, tapi ayat itu ngomongnya kepada Musa, bukan kepada Ishak. Kalau kepada Ishak dari saudaramu lah, bisa saja. Ya, kepada Musa, itu yang pertama. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ismail pun belum, saudara kalau belajar tentang suku bangsa Arab, ya itu bukan dari Ismail, bisa dipelajari. Itu gabungan beberapa suku. Ya, jadi gabung akhirnya jadi orang Arab. Nanti lihat sejarah aja lah, terlalu panjang. Yang kedua, loh Musa itu kan punya ayah ibu. Gitu. Muhammad, nabinya saudara kita juga punya ayah ibu. Lah Tuhan Yesus tidak punya, lahirkan dari seorang perempuan muda tadi. Loh tidak cocok ini. Terus Musa punya istri. Istrinya juga lebih satu loh ya. Ya siapa yang akhirnya yang jadi masalah itu kan? Agak yang hitam gitu loh ya. Itu diperkirakan orang Ethiopia ya, penafsiran itu. Ada juga. Lah, itu juga Muhammad nabinya saudara kita punya istri juga kan? Bahkan juga lebih dari satu. Lah, Tuhan Yesus enggak punya istri. Loh, gak cocok. Cocok ke Muhammad nabi mereka. Loh, itu pernah ada, itu sejak zaman kapan sudah ada. Siapa lagi itu? Punya anak, ya kan sama-sama punya anak juga. Siapa saudaraku? Menurut Anda gimana? Nah, itu kan dibuktikan kan Musa dengan Tuhan Yesus dengan Muhammad nabinya saudara kita. Ya apa? Musa punya ayah ibu, punya istri, punya anak. Muhammad nabinya juga adalah. Tuhan Yesus enggak punya semua. Gimana saudaraku? Bisa jawab enggak? Ya Mas juga. Wah, gitu ya. Kalau itu saya ya masuk saudaraku ya. Saya punya ayah ibu. Saya punya istri, tapi enggak lebih satu saudaraku. Bisa diracun. Ngasih contoh yang lain lah, yang punya istri mungkin lebih dari satu, ada. Punya anak, semua masuk. Kalau dilihat dari, ini suka lihat YouTube soalnya, pejabat ini. Nah, saudaraku kalau dilihat yang spesifik dong, kalau cuman umum gitu semua bisa. Musa waktu lahir, nah ini, ada pembunuhan bayi-bayi. Ada, seperti kita tadi ceritanya Herodes itu terjadi juga. Tapi yang bunuh itu atas perintah Fir'aun, kalau ini Herodes, sama-sama raja. Kalau Fir'aun memerintahkan sama bidan, ada bidan. Jadi kalau lahir anak laki, cekian cemplung kali, ada terjadi. Gitu. Terus waktu Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir, keluar ke tanah perjanjian. Yesus juga kan membawa umatnya gitu, keluar dari dosa, gitu. Itu nantilah panjang itu. Jadi dimentahkan ya, akhirnya enggak bisa kalau cuman ukuran manusia umum semua bisa. Ada lagi yang terakhir ini rame saudaraku, yang terakhir enggak apa-apa biar Anda tahu, ini enggak kebetulan. Kalau Tuhan Yesus kita itu sampai tertulis di Alkitab perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi dan terjadi nyata, itu enggak kebetulan gitu loh. Kita coba perbandingan nabi siapapun cari enggak ada. Yang sebelum datang ke dunia atau maaf lahir ke dunia udah dituliskan, enggak ada satupun, enggak ada. Nah, saudara sepupu kita mencoba mencari dan yang terakhir rame ini nama Muhammad ya. Itu ditemukan di Kidung Agung. Ada Mahmadim. Dimirip-mirip no. Wis Mahmadim. Karena apa? Artinya terpuji. Puji. Kan Muhammad itu artinya yang terpuji. Lah, dipaksakan gitu kalau dibaca ceritanya itu Raja Salomo lagi itu kan Kidung Agung kan Salomo lagi memuji. Ya toh? Kekasih hatinya Putri Yerusalem dan itu menggambarkan Tuhan sedang mencintai mengasihi umatnya itu putri-putri Yerusalem itu umatnya itu digambarkan Putri Yerusalem. Jadi enggak masuk pokoknya. Kalau dianukan ke sana konteksnya itu enggak masuk gitu. Ya, yang terakhir juga itu bukan terakhir sih, tapi itu lebih dulu daripada Mahmadim ini bahasa Ibrani. Bahasa Yunani juga gitu. Tuhan Yesus kan ngomong gini, nanti aku akan nanti akan memberi, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan datang kembali, ya, dan aku akan mengirimkan rohku, ya, aku akan memberikan seorang penolong yang lain, yang terkenal tuh ya, penolong yang lain, ya toh,
Lah, penolong itu bahasa Yunaninya parakletos. Ya, yang lain alos parakletos, nanti saya akan ajarkan ini. Ini luar biasa, alos itu yang lain tapi sejenis sama gitu. Alos parakletos. Lah, bahasa Yunani kan, lagi periklitos ini salah ini gitu ya. Disalah-salahin. Ini salah, bukan parakletos, peri. Kurang huruf satu aja diganti. Kalau parakletos itu artinya penolong. Periklitos itu artinya yang terpuji. Pokoknya dicari yang terpuji. Ya mendekati juga. Maksain ini salah ini kan Alkitab dituduh salah terus ya, salah cetaan lah, salah apa? Salah salinan gitu ya. Ini mesti satu huruf salah ini. Wes oke lah, anggap aja salah, nggak apa-apa. Kadang-kadang ikuti aja maunya apa. Tapi kalau dilihat artinya, saudaraku, ya coba buka ini. Yohanes berapa itu? 16 itu ya. Aku akan memberikan Yohanes 16 supaya saudara coba lihat ini. Sorry. Ya. Yohanes 16 ayat berapa itu? Bentar. Terkenal kok ini. Aku akan memberikan seorang penolong. Ya. Penolong. Saya cari searching aja. Masukkan enggak saya searching? Bentar. Yohanes, oke, penolong. Yohanes 14 ayat 16. Terbalik saya 16. 14 ayat 16. Tuhan Yesus ngomong begini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa saudaraku? Seorang penolong yang lain. Saya menjelaskan gini biar Anda ngerti gitu saudaraku. Bahwa enggak bisa dicari-cari gitu loh. Tuhan Yesus itu ya enggak nyari-nyari, oh itu nyari-nyari itu. Loh ini aja coba dicari-cari, nanti saudara bisa lihat penjelasannya itu enggak masuk. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Bahasa Yunaninya parakletos. Kalau itu yang dianggap ini salah, yang benar periklitos. Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Lah, ini yang jadi masalah nanti kalau misalnya itu dipaksakan ke Muhammad, nabinya saudara kita, dia dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Saya mau tanya, apakah Muhammad nabinya saudara muslim itu menyertai selama-lamanya? Di mana beliau sekarang? Kan sudah wafat. Ya kan? Katanya siapa itu Opi itu rambutnya segala macam kan. Lah, menyertai selama kan enggak ada. Ayatnya pun coba dicari di Al-Qur'an bahwa menyertai selama-lamanya, tidak ada. Coba ayat ini 17. Malah di sini kelihatan. Yaitu, lah penolong yang lain itu siapa? Roh kebenaran. Loh, ini roh kebenaran. Apakah Muhammad roh kebenaran? Oh, belum selesai. Baca terus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia loh. Kelihatan enggak? Penolong ini kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Sedang Muhammad nabi saudara kita kelihatan walaupun diplesetkan ini salah parakletos, periklitos yang terpuji artinya. Oh, lah dibaca konteksnya enggak masuk. Wong ini roh kok. Penolong yang lain ini roh karena saudara muslim kita ini mempercayai berusaha apa? Kepada orang Kristen. Jadi setelah Yesus itu ada nabi yang lain gitu loh. Tapi saudara orang Kristen harus ngerti, setelah Yesus tidak ada nabi. Ya, enggak ada lagi nabi. Setelah aku tidak ada. Yang ada nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Jadi setelah Yesus enggak ada lah. Saudara-saudara kita kan karena ada tuntutan dalam kitabnya sebelum Al-Qur'an ada Injil apa? Taurat, ada Injil, ada Mazmur. Itu aku bicara kata Tuhannya gitu ya. Makanya mereka berusaha nyari loh. Kok beda gitu ya. Oh itu palsu gitu ya. Terus terakhir nyoba sih nyari-nyari. Siapa tahu ada nubuatan tentang nabinya. Makanya ya perjanjian lama juga bukan kitab kita. Saudara. Saya perlu ngomong begini, ini tidak dibuat-buat. Ini tidak dicari-cari. Dan puji Tuhan, semua tercatat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus kita, ya, dia menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Amin, saudaraku? Tergenapi. Ya, kita lanjutkan. Tadi sudah perumpamaan ya. Terus matinya, biar cepat matinya. Biar cepat ya, matinya. Nih coba matinya Tuhan Yesus ini yang saya mau tunjukkan ayat ini. Matius 27 ayat 39. Coba ini unik saudaraku. Matius 27 ini waktu peristiwa penyalipan.
Kalau 27 ayat 38 coba. Kalau 38 apa kata-katanya? Mungkin bisa ya tentang penyalipan ya. Bersama dengan dia disalibkan dua penyamun, seorang sebelah kanan, sebelah kiri. 39 orang-orang yang lewat di sana, lewat di mana di sana ini saudaraku? Di tempat penyalipan. Ngapain saudaraku? Menghujat dia sambil menggelengkan kepala itu gimana? Wah. Sambil ngomong apa 40 ini? Mereka berkata, hei engkau yang segala macam ya. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Jadi sambil gelengkan. Ini katanya mau bangun bait suci 3 hari. Ini yang anak Allah, kok gini geleng-geleng ya. Nah coba kita lihat apa kata Alkitab. Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi. Saya kasih gambaran tadi seperti saudara Muslim kan, ini kitabnya orang Yahudi, Taurat. Kitabnya orang Kristen, Injil, cari. Loh, ada enggak? Nabinya. Kalau kita kan gitu, ini kitabnya orang Yahudi. Ternyata apa yang terjadi Yesus ini, pada Yesus ini dicatat di Mazmur 22 ayat 6. Coba, saya mau tunjukkan. Mazmur 22. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ayat 7. Nah coba saudaraku, ini bukan saya ngomong loh ya, ini kitabnya orang Yahudi loh. Nulis apa? 1, 2, 3, semua yang lihat aku, ngolok-ngolok aku. Jika kamu anak Allah, turun dari salib, diolok-olok kan. Kamu katanya mau rubuhkan bait suci, bangun 3 hari, mana? Orang sakit, orang lain kau sembuhkan, kau sendiri. Wah kan diolok-olok. Mereka mencibirkan bibirnya, yang terakhir apa? 1, 2, 3, sama enggak menggelengkan? Loh sampai menggelengkan kepala loh. Loh coba kejadian waktu Yesus disalib, ngolok-ngolok kan, orang lain dia sembuhkan, tapi lu kan sambil geleng-geleng kepala tadi. Lu itu loh 1000 tahun sebelumnya, ini Mazmurnya Daud ini, sudah nulis, orang akan menghina, menggeleng-geleng, lu ya apa saudaraku? Lu ini bukan kitab kita loh, coba orang Yahudi, makanya ini baik dengan cara begini, kalau kita ngomong ini bukan kitabnya kita, ini yang dipegang orang Yahudi, yang dipercayai orang Yahudi. Tapi di situ loh ada Tuhan Yesus ya Pak. Coba ayat satu lagi. Mazmur 109 ayat 25. Saya khotbah gini, saya sadar mungkin tidak populer ya, nggak apa-apa. Yang penting Anda pinter. Amin saudaraku. Bapak, ini kan senangannya khotbah berkat, motivasi. Saya enggak nuruti itu. Saya kepingin Anda semakin mantap imannya pada Tuhan Yesus. Amin. Saya kemarin sharing-sharing sama Chandra ya. Ini kan yang tak omongin ini loh, geleng-geleng kepala aja ada loh di Alkitab. Ya, persis. Loh, ada lagi nih, Mazmur 109:25. 1, 2, 3. Aku telah menjadi celah. Ini yang ngomong nih Mesias itu. Waktu itu kan belum tahu siapa Mesias itu. Mesias itu akan ngomong begini, aku telah jadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka apa? Loh, bahkan menggelengkan kepala loh sampai terjadi beneran loh. Apakah orang Yahudi, itu orang-orang Yahudi loh saudaraku. Apakah mereka sadar atau tidak waktu melihat salibnya Yesus? Ngolok-ngolok, geleng-geleng kepala ya apa saudara? Itu sudah dicatat. 1000 tahun sebelum Yesus disalib. Gimana saudaraku? Loh, saya ngasih contoh tadi kan nabinya saudara, kita coba mencari aja, coba sampai ketemu silakan gitu loh. Ya kan? Sampai ngomong ini palsu karena nggak ada. Ini palsu, dipalsukan sama orang Kristen. Kita lo malsukan kapan? Itu kitabnya orang Yahudi. Kita apa dikeplaki orang Yahudi. Kitabku mau palsuin gitu loh. Wis kita melok aja wis gitu. Ya apa saudaraku? Oke ya. Ini apa tadi? Kelahiran, pelayanannya itu, khotbahnya, kematiannya itu banyak nanti. Sekarang kita kebangkitan ya. Kebangkitan ini aja, satu ayat aja lah. Banyak ini catatan saya ini. Satu ayat, Matius 12:40. Ini aja, ini yang lebih lengkap. Lukas 11 ayat 29, ini kan Injil Sinoptik ya. Lukas 11 ayat 29. 1, 2, 3, ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Orang-orang banyak, orang Yahudi itu mengerumuni ya. Selalu ngajak debat, pengen tahu kamu itu Mesias enggak, bolak-balik iyo, saya tetap gak percaya sekarangmu. Kalau saya kira-kira gitu bahasa apa? Ya bebas gitu ya. Tapi Yesus ngomong, angkatan ini adalah angkatan yang jahat.
mereka mengendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Tahu ceritanya kan, Nabi Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, tanda Yunus. Tapi saya sudah pernah khotbah, nanti minggu depan akan lebih detail ya. Enggak cuma tanda Yunus, itu kepada angkatan ini. Tetapi anak-anak Tuhan, dibuka banyak tanda. Ya, tanda-tanda bagaimana 3 hari. Ya, itu saya sudah kumpulkan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit itu sudah ada di Perjanjian Lama. Dan untuk orang-orang yang keras kepala itu dikasih tanda Yunus. Ya, Yunus kan pada hari yang ketiga. Saya mau tanya, di dalam perut ikan itu hidup apa mati? Ya. Yunus kan masuk dalam perut ikan. Kisah yang terkenal kan, itu hidup apa mati dalam perut ikan itu? Setengah hidup, setengah mati. Tapi itulah menggambarkan ya seperti anak manusia tinggal di rahim bumi selama 3 hari. Ya, seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia. Ya 3 hari itu juga ya. Itu kira-kira ayatnya begitu. Oke, kita akan lihat sekarang kebangkitannya sudah kenaikan. Wah, ini baru bahas kenaikan, ini kepanjangan ya. Kita akan lihat, untuk melihat kenaikan, saya mau lihat 2 ayat, bagian 2 ayat yang menjelaskan ke situ. Kita lihat dulu, Yesus pernah ngomong di Yohanes pasal 1, ayat 51. Ini kepada murid-murid awal yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ketika mereka mengenal Yesus sebagai Mesias, Yesus ngomong seperti ini. Coba ayat 50-nya deh, coba. Nah, ini ada cerita sebelumnya, sebelum Yesus ngomong ini, 50 di atasnya. Ini kepada Natanael ya, baca ceritanya sendiri ya. Yesus menjawab katanya, ngomong sama Natanael, karena aku berkata kepadamu, karena waktu itu Natanael itu diberitahu Andreas ya. Ini loh, ada Mesias yang ditulis dalam kitab para nabi. Kalau kita lihat aja deh, biar ini orang Yahudi pun mempercayai hal ini, saudaraku ya. Ada penggenapannya, ya berapa? Coba 48. Filipus ya, bukan Andreas. Filipus ayat 45. Bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut siapa? Oleh Musa dalam kitab Taurat. Jadi orang Yahudi juga nunggu di kitab Musa, kitab Taurat menyebut tentang dia. Kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael 46 kepadanya, enggak percaya. Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret? Ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, kan enggak percaya Natanael. Masa kok dari Nazaret gitu ya? Apa ada yang baik dari sana? Kemudian Filipus, ayo ikut aku lihat. Lalu Yesus waktu melihat Natanael datang, belum Natanael ngomong, Yesus ngomong, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah, Natanael ngomong apa? Kata 48, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Baru ketemu kok kenal aku. Jawab Yesus kepadanya, ini orang-orang, ini Natanael ini Israel sejati, orang yang khusyuk menjalankan ibadah agamanya. Yesus mengatakan ini Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Kamu kok bisa kenal aku? Jawab Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Sebelum Filipus memanggil engkau, kan ketemu Filipus. Sebelum ketemu Filipus, panggil engkau, aku telah melihat engkau di mana? Di bawah pohon ara. Ini Maha tahu. Dikasih tanda. Kan ketemu Filipus tadi, diajak. Sebelum ketemu Filipus, manggil engkau, kamu itu sudah, aku tahu kamu duduk di bawah pohon ara. Cuman 1 kalimat gitu loh, ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Ya. Rabi itu guru artinya. Engkau raja orang Israel. Ya, memang Mesias itu raja Israel, anak Allah. Yo, langsung. Yesus menjawab, lah ini saudaraku. Dari sinilah nanti kita lihat kenaikan Yesus ayat ini. Katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Apa yang lebih besar? 51, 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya dari ayat ini, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
Dan malaikat-malaikat Allah apa saudaraku? Turun naik kepada anak manusia. Coba ayat ini, saudara yang ada Alkitabnya pakai HP ya, itu di belakangnya kan ada tanda bintang ya. Coba pencet, keluar apa itu? Ayat itu merujuk kemana? Seret. Kejadian 28:12. Lihat ayatnya ngomong apa. Ini mimpinya Yakub. Yesus merujuk ayat itu. Jadi menggenapi ayat itu. Gitu loh. Yakub pernah lari dari Esau sampai di Peniel. Di situ ngantuk, capek, lelah, tidur. Ya, pakai bantal batu. Batunya nanti dibuat mesbahnya. Waktu tidur di situ, mimpi inilah ayat 28 ayat 12 Kejadian, maka bermimpilah ia Yakub, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Surga dan langit itu bahasa Inggrisnya sama, Indonesia jadi beda, surga, langit. Bahasa Inggris kalau sky, langit. Heaven itu kadang diterjemahkan langit, kadang terjemahkan surga, enggak tahu bingung ya. Heaven. Ya, jadi langit, surga. Memang langit itu enggak ada batasnya. Ada ujung sampai tangga sampai dan tampaklah apa saudaraku? Lah, malaikat-malaikat Allah turun naik di mana? Tangga itu. Tadi Yesus ngomong ada malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini pada tangga itu. Jadi Yesus mempersonifikasikan, mengidentikan dirinya sebagai anak manusia dengan tangga. Di mana malaikat turun naik ke situ. Surga bumi menjadi satu, terhubung. Makanya itulah kenapa Yesus ngomong tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di surga, kepada langit, ya, kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Ini tangganya, anak manusia. Loh, ini apa hubungannya dengan kenaikan Tuhan Yesus? Coba kita lihat Daniel 13. Istilah anak manusia. Oh sorry, Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Daniel 7 ayat 13. Inilah kenapa Tuhan Yesus itu menggelari dirinya dengan anak manusia. Orang yang tidak ngerti, oh ini anak Allah, anak manusia. Ya, ini Allah. Anak manusia itu bukan seperti itu pengertiannya. Anak manusia itu, dengar baik-baik, adalah sosok ilahi yang turun dari sorga. Tetapi menyerupai manusia, itulah anak manusia. Orang yang tidak ngerti, loh maaf apalagi yang seberang, loh Yesus anak manusia. Ngono salah gak tahu baca kitab suci perjanjian lama ditolak ya gitu. Daniel 7 ayat 13. Ini loh anak manusia itu 1, 2, 3. Aku, ini Daniel, dapat penglihatan. Terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari mana? Langit. Seperti seorang anak manusia. Seperti. Jadi ini sosok ilahi. Kenapa? Oh, dari langit. Ada enggak manusia datang dari langit? Pernah enggak lihat anak manusia? Manusia datang dari langit. Sopo? Superman Pak. Ya film khayal. Ini ada anak manusia, sesuatu sosok yang datang dari awan-awan dari langit, seperti anak manusia, gitu loh. Yesus pakai gelar ini. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Ini terjemahnya agak mengerikan, sebenarnya enggak gitu, ya. Yang telah berabad-abad itu age ya, beyond the age, yang telah ada, yang kekal, ya, istilahnya itu, yang sudah ada itu ya. Ini terjemahkan lanjut usia ini nanti kayak Pak tua itu jenggot itu ya. Ini terjemahannya aja yang kurang tepat. Nanti lain kali saya jelaskan itu, ya. Dari bahasa aslinya, dari bahasa Ibrani. Dan ia anak manusia itu dibawa, yang dimaksud Allah, ya. Ada sesosok yang dari langit seperti anak manusia datang di awan-awan, ya. Itu datang kepada Allah. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya anak manusia seperti sosok anak manusia ini kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari ini raja segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya. Perhatikan baik-baik. Kenapa ini dikatakan sosok ilahi? Selain datang dari langit, dia berkuasa atas seluruh bangsa, seluruh dunia, dan 1, 2, 3, kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Kalau enggak ilahi enggak bisa kekal. Kekal itu enggak ada habis, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kerajaan silih berganti.
datang dan pergi silih berganti. Tapi kerajaan anak manusia ini tidak habis-habisnya. Lah, kenapa saya hubungkan kenaikan Tuhan Yesus dengan ayat sesosok penampakan anak manusia ini, kedatangan anak manusia di awan-awan. Ya toh? Dan kedatangan ini sebenarnya menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa saya hubungkan dengan kenaikan? Buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Pada waktu Yesus naik ke surga. Lah, judul khotbah saya ini sebenarnya saudaraku. Sesudah Tuhan Yesus mengatakan demikian. Ya, nanti kamu akan terima Roh Kudus, kamu jadi saksiku. Terima kuasa jadi saksi Yerusalem, Yuda sampai ujung bumi. Ya, jadi berkat seperti di Matius, pergilah jadikan semua bangsa murid. Sesudah ia mengatakan demikian, 1, 2, 3, terangkatlah ia, Tuhan Yesus, kenaikan Yesus ya, disaksikan oleh mereka. Nanti lain kali ada waktu ya, ini tidak ada cukup. Mereka ini para murid di situ bahkan ada 500 dicatat sekaligus. Di Korintus mencatat. Dan awan menutupinya, jadi naik disaksikan, jadi hidup-hidup nyata di depan mata, naik terangkat ke sorga, ke langit, dan awan-awan menutupi dari pandangan mereka. Jadi naik, tutup sampai awan-awan. Lah, ini kejadian ini kan seperti apa? Ada sosok. Lah, tapi kenapa? Kalau ini kan naik ke awan-awan. Yang tadi yang dibaca ada sosok ilahi yang muncul di awan-awan. Kok apa hubungannya? Ayat selanjutnya, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini siapa? Malaikat. Ini pernah juga muncul waktu kubur batu terguling. Ya, wanita itu melihat ada 2 orang muda gitu. Berpakaian putih berkilauan ya malaikat. Jadi malaikat bisa menampakkan diri sebagai manusia. Ini seperti anak muda ya, seperti manusia laki-laki ya, berpakaian putih. 2 orang berdiri dekat mereka. Tiba-tiba ada dekat mereka. Ngomong apa? Ayat 11 lah ini. 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri domblong, melihat ke langit, gini ketenggengan saudara, sampai hilang kemana lama gitu. Tiba-tiba ada 2 orang, kamu mengapa berdiri menatap ke langit? Nah, baca sama-sama 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi nanti Yesus itu akan datang lagi, caranya sama dengan saat naik ke surga. Ya di awan. Lah ini kan di Daniel 7 tadi kan. Ada sosok ilahi seperti anak manusia. Yesus sedang menggenapi nubuatannya Nabi Daniel, penglihatannya Nabi Daniel. Ini tidak dicari-cari. Ada sosok seperti anak manusia di awan. Loh, coba cari nabi mana seperti itu. Elia naik ke surga, naik apa? Kereta berapi, enggak cocok. Kereta berapi berawan. Kereta kuda berapi, itu ada yang naik ke surga. Nah nanti kenapa kok ada yang naik, kok enggak disembah? Lah itu ada ceritanya nanti ya. Tapi ini yang di awan-awan ini, makanya kenapa ada penekanan di awan-awan, dan caranya nanti naik ke surga juga seperti itu, di awan-awan nanti datang juga seperti itu. Ini spesial khusus, tidak usah dibuat-buat. Makanya di sini saudaraku, saya cuma mau menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu dia hidup, dia bangkit. Jadi Yesus itu nyata. Apa yang tertulis di dalam Alkitab nyata. Jadi terwujud di dalam kehidupan Yesus. Ya, termasuk dalam kenaikannya nih. Bayangkan sampai dari lahir sampai naik. Ya apa saudara? Lengkap semua. Itu belum detail loh. Hari Minggu nanti kita lihat satu-satu, belajar detail. Nanti kalau catatannya udah jadi saya kasihkan semua, itu lengkap udah. Buka baca terus sampai geleng-geleng kepala tadi persis. Naik ke surga pun seperti itu. Malaikatnya ini ngomong dari perkataan malaikat nanti seperti ini. Yesus datang. Jadi Daniel sudah melihat ada sosok yang datang di awan-awan. Lah waktu Yesus naik juga seperti itu.
Nanti turun juga seperti itu, ya. Jadi inilah Tuhan kita. Satu ayat lagi, Yesus Kristus. Satu ayat lagi, saudaraku. Biar mantep. Ayat ini luar biasa bagi saya. Hakim-Hakim 13 ayat 20. Setelah ini kita akan berdoa. Hakim-Hakim 13 ayat 20. Ini adalah kelahiran Simson ya. Jadi sebelum Simson dilahirkan, Nasir Allah yang membebaskan orang Israel dari orang Filistin ya, perbudakan penjajahan orang Filistin, Tuhan menampakkan diri melalui malaikat. Jadi teofani, salah satu teofani Tuhan itu malaikat, tapi punya ciri khusus, Malak Yahweh, Malak Yehova, Malak Adonai. Malak itu malaikat Tuhan. Jadi menampakkan diri. Nanti sekali saya akan jelaskan ini. Jadi ini beda dengan malaikat biasa. Malaikat biasa itu ketika Yohanes tersungkur menyembah, jangan, aku juga hamba seperti kamu. Ya, tapi malaikat ini ngomongnya pernah menemui Hagar, pernah menemui Abraham, pernah menemui Musa. Keluaran pasal 3 itu yang di semak belukar berapi itu Malak Adonai. Malaikat Allah yang menampakkan diri kepada Musa. Saudara lihat Keluaran pasal 3. Nah, di sini juga mendatangi orang tuanya Simson. Sebelum Simson lahir, ada suatu pemberitahuan, saudaraku ya. Nah, kalau Simson ini kan bukan ribuan tahun dinubuatkan, enggak. Ini kan pemberitahuan nanti akan lahir saat itu juga ya. Nanti ini akan membebaskan orang-orang yang dari penjajahan orang Filistin. Kita baca sama-sama. Mereka akhirnya setelah dapat janji itu, mereka buat mezbah, mereka mempersembahkan korban. Nah, sedang mempersembahkan korban, 1, 2, 3, sedang nyala api itu, naik ke langit dari mezbah, sedang persembahkan, ada nyala api, ada asap ya, persembahan itu, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ya. Ketika Manoah dan istrinya ini orang tuanya Simson melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Ya. Wah. Terus ayat selanjutnya, mereka akhirnya ngomong apa? 21. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri pada Manoah dan istrinya, maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ya, malaikat ini nanti baca atasnya ya, berbicara seperti Tuhan berbicara. Ya, jadi Allah menampakkan diri dalam wujud ya, malaikat Allah. Naik, habis memberitahukan terus naik. Nah, ini tercatat semua. Saya mau tunjukkan gini tujuannya, ya memang ini seperti teologis ya, tapi saya ingin Anda sebagai anak-anak Tuhan mantap gitu ya. Oh, Tuhanku Yesus Kristus itu luar biasa ya. Dia sudah dinubuatkan, dia sudah ada, tertulis di dalam kitab suci, dan akhirnya diwujudkan nyata dalam kehidupan yang kita lihat di dalam kisahnya ya, mulai dari Matius ya sampai Wahyu. Banyak ayat yang juga belum saya buka ya, nanti hari Minggu saja. Nah, dari sinilah saya berharap, saudaraku ya, kita semakin mantap iman kita ya, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh ya beribadah kepada Tuhan Yesus. Maaf, yang lain aja berusaha mencari untuk menemukan sosok yang dipuja, yang diyakininya, tidak nemukan. Ngerti maksudnya? Lah saudara sendiri ini sudah tertulis. Ya. Tinggal kita pelajari terus, kita pelajari semakin mantap. Ya. Dan semakin mengerti, mengenal Tuhan. Tujuan saya tutup ya, musik bisa maju. Tujuan saya yang terutama adalah Anda mengenal Tuhan Yesus sebagai firman Allah. Firman yang tertulis, firman Allah tertulis kitab suci. Loh, jadi manusia kan dikatakan firman itu menjadi manusia. Ini baru aspek pertama. Ini terus kita belajar. Firman yang tertulis ini jadi manusia. Apa yang dituliskan, firman yang dituliskan jadi manusia. Nanti setelah selesai saya akan tunjukkan. Bahkan sebelum ditulis firman itu. Singer juga bisa maju bantu saya. Firman itu sebelum dituliskan. Firman yang bersama Allah. Kita coba lihat Yesus adalah firman tersebut. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita sudah mendengar firman tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Dia yang telah dinubuatkan, yang telah dituliskan oleh para nabi, yang telah diceritakan, dikisahkan, yang sudah ada, hidupnya sudah tertulis. Bahkan sampai hal sedetil sekalipun.
Tadi kita udah baca, bahkan ketika menggelengkan kepala orang-orang yang di sekitar salib itu juga tertulis. Bahkan ketika orang-orang berebut, tentara Romawi merebut jubahnya, membuang undi, tertulis juga. Semua sampai detail tertulis. Tidak ada yang seperti dia, saudaraku. Saya berharap melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga, membuat kita menjadi semakin yakin, semakin percaya, semakin sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, aku mengasihi Kau Yesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Yesus yang sudah diajarkan dengan begitu gamblang kepada kita semua, yang diberitakan genap jiwa. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari semakin lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, merindukan Yesus. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Amin. Segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama saudaraku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Musik aja dengan lembut, saudara. Saya berharap sebagai anak-anak Tuhan, kita semakin hari semakin rindu, semakin haus, semakin lapar akan Dia, akan mengenal Dia,
Jangan jadi orang Kristen yang cukupan, merasa sudah cukup, sudah aku mengenal Tuhan. Cukup di dalam berkat Tuhan itu penting. Cukupkan dirimu dengan berkat Tuhan. Ucap syukur dengan segala yang ada. Tetapi untuk mengenal Tuhan, Allah itu tidak terbatas. Allah itu tidak bisa dibatasi. Kalau untuk materi, untuk dunia, Anda boleh berkata cukup. Dan itulah sifat anak Tuhan. Penuh rasa syukur. Tetapi untuk Tuhan, jangan pernah merasa cukup. Untuk Tuhan, makanya Alkitab katakan hati yang haus, berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Selalu ada kehausan, selalu ada kelaparan. Haus dan lapar akan kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Itu bicara tentang firman Tuhan, itu bicara tentang Allah sendiri yang menyatakan diri dalam firman-Nya. Saya selalu mendorong jemaat Tuhan di tempat ini. Itu selalu haus dan lapar, itu selalu rindu mengenal Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kenali Dia, belajar terus. Saudara akan menemukan hal-hal yang luar biasa, hal yang ajaib. Renungkan siang malam. Renungkan firman itu. Dan biarlah firman itu menjadi penuntun hidupmu. Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya. Kita udah belajar berapa waktu ini. Dalam khotbah-khotbah yang diajarkan selama ini. Firman yang tertulis itu. Firman yang sudah dituliskan para nabi. Dalam kitab Taurat, dalam Mazmur. Seluruh kitab-kitab suci. Menuliskan tentang Yesus. Kalau engkau mengasihi Yesus, kalau hormat kepada Yesus, mencintai Tuhan Yesus, memuji, menyembah Tuhan Yesus, baca, renungkan, gali terus, jangan pernah berhenti. Dapatkan, temukan Kristus dalam Alkitab yang kau baca, kitab suci yang kau baca, dan kau akan menikmati hubungan yang manis, hubungan yang indah. Jangan kau biarkan Alkitab menjadi hiasan yang sekarang juga ada di HP. Kau hanya sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal kesempatan ada banyak tersedia buat kita. Saya selalu rindu sebagai hamba Tuhan mendorong jemaat. Ini bukan hanya untuk pendeta. Ini bukan hanya untuk aktivis-aktivis gereja. Bukan hanya untuk orang-orang yang tertentu. Tetapi ini setiap umat Tuhan. Ada perintah Tuhan. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkan siang malam. Bertindaklah hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil, kau akan beruntung. Saya rindu sebagai anak-anak Tuhan. Anda bersekutu, bergaul dengan Tuhan melalui firman-Nya. Saya rindu pulang dari tempat ini. Jemaat semakin haus dan lapar. Kan firman Tuhan. Mari pelan-pelan bagian berdiri bersama saya. Kita sebelum akhir ibadah kita sekali lagi pujikan ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Oh, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Dan inilah yang akan kita lakukan, saudaraku. Ku renungkan bagi yang mengasihi Tuhan. Siang kasih bukan cuma di bibir saja, kasih bukan cuma di mulut saja, tapi kasih itu nyata dalam perbuatan kita. Engkau merenungkan firman-Nya siang malam, bertindak hati-hati yang sesuai yang tertulis di dalamnya, menjadi pelaku-pelaku firman. Untuk Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Aku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.
hatimu, ku renungkan firman-Mu siang, ku pegang Engkau tahu surah masyarakat menyenangkan hati. Sekali lagi jadikan doa kita, ku renungkan, jadikan komitmenmu, jadikan kerinduanmu, dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Saudara, saya terbatas ngajar Anda, terbatas mengkomunikasikan. Saudara, kalau hanya mendengar firman di gereja saja, cuma 2 jam, mungkin 2 jam, 1 jamnya pujian penyembahan, nyanyian, pujian, 1 jam belajar intensif Alkitab. Saudara, kalau hanya seminggu sekali seperti itu, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kita bisa bertumbuh, Anda bisa bertumbuh. Kenapa saya berapa waktu ini terus mengajarkan Alkitab, supaya Anda semakin tertarik, Anda membaca sendiri, merenungkan sendiri, jangan nunggu dikhotbahin saja. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan selalu merindukan Dia, Anda akan mencari Dia. Bukannya di Alkitab itu saudara bisa menemukan Yesusmu itu, bagaimana Dia dinubuatkan, bagaimana mendetailnya, bagaimana apa yang kehidupan yang dalam Yesus itu dituliskan dari perjanjian lama, yang digenapi dalam perjanjian baru. Alkitab itu ada di tangan kita. Tapi apakah kita menggunakan itu dengan baik? Saya berharap lalu ibadah kita kali ini, bahkan kenaikan Yesus dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga, semua ditulis persis, saudara. Tidak perlu dicari-cari, persis. Bukankah ajaib Alkitab itu? Bukankah ajaib isinya? Karena isinya adalah tentang Kristus. Tapi banyak orang Kristen tidak peduli hal ini. Banyak orang Kristen lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Banyak orang Kristen hanyut dengan arus dunia. Saya tahu kita semua sibuk. Saya juga punya kesibukan. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, ayo semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin bersekutu dengan Dia. Semakin mengenal Dia. Gunakan waktumu dengan baik. Ketika Yesus datang, kita tidak malu berjumpa dengan Dia. Kita tidak malu. Kita datang, Alkitab katakan seperti seorang hamba yang didapati sedang bekerja. Ada di ladang Tuhan, sedang melayani Tuhan, sedang mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Ayo saudaraku, buka hatimu dan terimalah roh yang haus dan lapar dari Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, aku renungkan siang
Engkau tahu, ya Tuhan, katakan tujuan. Jadikan ini tujuan hidupmu yang terutama, untuk menyenangkan hati Tuhan kita, bukan mencari kesenangan kita sendiri. Hatimu hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, oh, hanyalah untuk menyenangkan. Menyenangkan siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Haleluya. Kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan Engkau Yesus, lebih lagi Tuhan. Ikinala maso, yarala mase, ikinala mo, yarala masa nalamo, ikinala mase, Jesus. Firman-Mu biarkan hidup dalam setiap diri kami anak-anak, tertulis di hati kami, terucapkan di lidah bibir kami, termanifestasi dalam hidup kami. Ya, anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Bagaimana Yesus menggenapi firman Allah, apa yang tertulis di dalam Alkitab terwujud nyata dalam hidup Yesus. Demikianlah hidup yang serupa dengan Kristus. Bagaimana apa yang tertulis dalam Alkitab tertulis juga dalam hidup kami. Karena Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang, yang dituliskan bukan dengan tinta, bukan dituliskan di dalam lolo batu, tapi dituliskan di dalam lolo daging, yaitu hatimu. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Engkaulah kitab-kitab suci yang berjalan, kitab-kitab suci yang jadi hidup. Kalau Yesus junjungan kita, sesembahan kita, menghidupkan tulisan itu dalam hidupnya. Demikian juga saudara dan saya, seperti tema kita tahun ini, serupa dengan Kristus. Inilah kerinduan kita, ini kerinduan kita. Untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup sebagaimana Kristus hidup. Karena hanya Kristus yang dapat memuaskan Bapa, menyenangkan Bapa, dan kita hidup di dalam Kristus, kita juga akan menyenangkan Bapa. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi, Engkau tahu, ya Tuhan, inilah tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bapa di sorga yang telah menyatakan dirinya kepada kami melalui Yesus Kristus, terima kasih bahwa Yesus Kristus itu hidup nyata dan bahkan hidup di dalam kami, ada dalam hidup anak-anaknya, anak-anakmu ini Bapa. Terima kasih. Seperti apa yang diajarkan hari ini, firman itu jadi hidup, firman itu jadi nyata. Demikianlah hidup kami Tuhan.
dengan menghidupi firman-Mu, melakukan firman-Mu. Berkati, oleh anugerah-Mu kami dimampukan. Bukan oleh kuat gagah kami, bukan oleh kehebatan kami, kebaikan kami, bukan. Tapi oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan mengirimkan dari sorga roh-Nya mengurapi kami, Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kami, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Kami terima kuasa untuk menjadi saksi, menghidupkan firman itu dalam kehidupan kami, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami boleh merayakan Tuhan Yesus Kristus kami, kenaikannya ke sorga pada hari ini. Kami mengucap syukur Kau memberkati jemaat yang setia beribadah merayakan kenaikan-Mu hari ini, baik yang di gereja maupun yang live maupun yang dilihat di rekaman di YouTube, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan Yesus hadir dalam hidup mereka, menyatakan kuasa-Nya, kasih-Nya, hidupnya, kehidupannya bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada-Mu, yang menerima-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit ramah tamah bisa dibagikan.